Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tribuners, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam bincang spesial. Uh, Hari ini ada kedatangan tamu, yakni Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SHM. Kita sapa tamu kita pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tribuners, bincang spesial pagi ini kita akan mengupas seputar bencana alam di Kalimantan Barat. Kita tahu bulan November kemarin 5 daerah terkena dampak banjir. Dan kita tahu pula pada tanggal 21 November Bapak Gubernur berkantor di 5 daerah yang terdampak bencana. Tentu kedatangan Bapak Gubernur bukan hanya sekedar menyerahkan bantuan, tetapi ada hal-hal lain. Nah, seperti apa temuan-temuan di lapangan, dan Tribuners ingin mengetahui lebih jauh apa saja yang disampaikan Pak Gubernur pagi hari ini, karena ini perjalanan yang melelahkan. Kita tahu Pak Gubernur juga itu kalau nggak salah itu perjalanan darat Pak ya, dan itu menempuh waktu berjam-jam sampai ke Kapuas Hulu. Baik Pak Gubernur, mungkin bisa dijelaskan kita kepada Tribuners tentang kunjungan 5 hari berkantor di daerah yang kami nilai ini bukan perjalanan yang ringan ya, karena di tengah bencana. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada Tribuners seperti apa perjalanan 5 hari berkantor di mulai dari Sanggau, Skadau, Melawi, Sintang hingga Kapuas Hulu. Ya, saya melihat begini ya. Kalau di Kapuas Hulu itu saya hanya di Silat Hilir ya. Silat Hilir ini kenapa? Karena sampai hari ini pun masih ada yang terdampak. Wah, sampai hari ini ya. Kapuas Hulu itu per kemarin masih ada 722 rumah yang listriknya belum hidup. Oke. Artinya apa? Kalau listrik belum hidup berarti ada masalah di situ. Karena gardunya beroperasi. Beda kalau gardu tidak beroperasi, mungkin bukan karena genangan di rumah ya. Ini gardu beroperasi. Masih ada 722 rumah yang tergenang. Kemudian sampai hari ini masih di Semitau, Suhaid, ya, beberapa kecamatan di Kapuas Hulu masih. Nah, kalau Sintang sudah 100% tidak ada genangan yang di rumah-rumah. Nah, tinggal mereka ya memperbaiki rumah pasca banjir. Nah, kalau Melawi relatif lebih duluan. Sudah tidak ada genangan ya. Kalau Skadau masih ada beberapa titik khususnya di persimpangan sungai. Nah, kalau Sanggau ada sedikit ya, tapi sudah turun drastis ya. Nah, saya berkunjung ke sana melihat kondisi yang ya kita lihat ya, kita tanya dengan masyarakat ya yang tinggal di pinggir sungai. Sebagian menganggap biasa. Kenapa? Karena dia punya rumah pinggir sungai, tapi dia juga punya lanting. Lanting ini biar banjir sebesar apapun dia ngikuti. Tetap aman Pak. Aman. Nah, kalau banjir dia bilang kami dari dulu tuh ke sini. Aktivitas di lanting ya, masak di lanting, makan minum di lanting, tidur di lanting sambil jaga rumah. Nah, itu. Kemudian kita lihat ya pengalaman sebelumnya lah ya. Apa yang terjadi di situ. Nah, contoh misalnya lintas Melawi. Lintas Melawi kemudian apalagi di dekat pasar itu ya. Saya bawa teman yang dulu bertugas di sana 30 tahun yang lalu. Dia bilang dulu pun kalau kami arisan, kalau di restoran yang ini dibilang di sini ini letak restorannya selalu pakai sampan dibilang kalau banjir. Artinya dari 30 tahun lalu itu Pak ya. 30 tahun lalu. Cuma kuncinya mengatakan tidak lama. Banjir iya karena wilayah cekungan sejak lama. Tapi
tidaklah lama seperti sekarang. Kan ya. itu. Ya. Nah, sama di Melawi juga seperti itu, Kapuas Hulu juga seperti itu. Kapuas Hulu itu ada wilayah yang 6 bulan itu tergenang sebetulnya. Ya, makanya rumahnya tinggi-tinggi, ada yang sampai 2,5 meter ya, rumah panggungnya. Ya. Karena memang itu, memang wilayahnya itu. Sampai kalau mau ada yang meninggal, kadang kalau musim pasang, musim hujan, itu cari daratan untuk nanamnya. Oke. Nah, ini semuanya harus kita ketahui. Nah, inti dari yang disampaikan masyarakat, lama surutnya. Lama surut, ya. Nah, ini yang harus diselesaikan. Ya. Kenapa lama surutnya? Kan? Oke. Nah, sehingga saya menganalisis waktu itu, ya karena saya bukan pakar bidang itu ya. Kalau menurut saya lihat, saya bicara, coba nyanyi lagu Bengawan Solo, saya bilang. Ya. Kan Bengawan Solo tuh ada bait yang bagus itu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Nah, mulut lautnya itu, sungai yang ada di Kalbar itu salah diantaranya 3 lah ya. Kakap, Jungkat, dan Kubu. Dan ini harus dijaga, harus dijaga. Kalau pemasangan geobag menurut Pak Menteri mungkin secara teknis di sewilayah itu ya, persimpangan Sungai Melawi dengan Sungai Kapuas yang ada di depan pendopo Bupati itu saya ya kalau itu memang kajian Pak Menteri, beliau kan pakar sumber daya air ya. Betul. Silakan. Tapi kita yang tinggal di sini, saya bicara itu 3 itu. Nah, Sungai Kapuas di Jungkat, saya ambil Jungkat. Muara itu Pak, kalau air tidak pasang, 10-15 tahun yang lalu, air surut terendah itu masih bisa 6,5 meter. Itu ketika surut? Iya, surut terendah. Nah, kemudian 4-5 tahun lalu itu hanya 4,6 meter. Silakan mereka buka datanya. Nah, kemarin ketika banjir, saya tanya KSOP berapa kedalaman? Kita 4 meter Pak. 4 meter itu hanya Jungkat. Kubu saya rasa begitu juga. Kubu. Kemudian Kakap apalagi, Kakap itu sudah bisa jadi daratan. Kalau kita mau ke Tanjung Saleh itu motor air klotok itu lihat harus pandai alur, kalau enggak ya bisa kandas itu. Kandas. Nah, ini harus dilakukan secara komprehensif Nah, tadi itu balik lagi Bengawan Solo, harusnya kan dibuka pintu itu. Nah, pengerukan terakhir kalau nggak salah saya 4-5 tahun yang lalu. Itu yang dilakukan siapa? Nah, yang lalu itu kalau tidak salah saya, mudah-mudahan nggak salah ya. Dulu itu Pelindo yang melakukan pengerukan. Karena alur ini kan yang berkepentingan Pelindo. Kan? Nah, kemudian dialihkan ke Kementerian Perhubungan. Rukindo itu mungkin di bawah Kementerian Perhubungan ya. PT Rukindo pengerukan. Nah, mereka ini kalau nggak salah saya nggak pernah melakukan pengerukan. Nggak pernah. Nah, lalu orang bilang apa sih hubungannya kok banjir di Sintang, Kapuas Hulu? Keruknya di Pontianak gitu Pak ya? Bicaranya pengerukan. Begini. Ini sunatullah nih. Sungai itu untuk menampung. Presiden betul sekali gitu. Pertama harus ada penghijauan. Karena beliau kan pakarnya. Karena beliau kan insinyur kehutanan. Beliau pasti paham pakarnya.
Sehingga kalau beliau canangkan penanaman kembali pohon-pohon, benar. Karena air hujan itu kan diresap air melalui akar-akar ya, pohon itu. Pohon, sehingga air kalau ada pohon itu kan tanah di sekitar itu gembur, sehingga cepat menyerap kan. Gitu. Betul. Ini oke. Ini benar. Ini jangka panjang. Jangka pendek nggak mungkin kan kita tanam pohon hari ini tanam besok tumbuh bisa ini nggak mungkin. Pasti itu jangka panjang. Dan harus dengan pohon, orang pakar lalu bilang harus pohon yang endemik setempat. Iya, endemik setempat ketika belum ada pohon-pohon lain yang bukan endemik setempat yang sudah ditanam di situ. Harus dikaji lagi ya, pohon yang cocok itu yang berdampingan dengan misalnya sawit itu pohon apa. Jangan sampai kita paksakan pokok pohon endemik setempat, misalnya tengkawang dan sebagainya. Oke lah. Nah, sekarang tengkawang ini bisa nggak hidup berdamping dengan sawit? Nah, kan itu. Mungkin terumbu besi walaupun bukan endemik tapi bisa. Nah, kan kita harusnya itu lagi ya. Nah, kenapa sawit tidak? Karena sawit kan akar ini ya, bukan yang bagus itu akar tunjang. Untuk mengikat air air itu supaya catchment areanya bisa terjaga itu. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, jangka pendeknya apa? Pengerukan nggak bisa. Kenapa sedimentasi begitu cepat? Ini pasti ada yang salah. Yang salah itu pertama, yang paling utama itu peti penambang emas tanpa izin. Penambangan emas kalau mau lihat gampang, itu pertemuan antara Sungai Melawi dengan Sungai Kapuas. Sungai Melawi itu airnya agak kuning-kuning ya, Kapuas coklat, bagus, masih jernih di sana itu. Artinya dari arah Melawi terjadi penambangan peti tadi. Nah, peti itu ada yang sudah pakai eskavator. Itu bukan peti lagi. Mana ada rakyat nambang ini? Sudah menggunakan alat berat ya. Harusnya Kementerian SDM itu menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Wilayah pertambangan rakyat inilah nanti ya rakyat ini masyarakat setempat, penduduk setempat itu yang di sekitar itu, dia tambang di sini, kan kita tinggal ngawasin, kan? Artinya kalau diizinkan yang bertanggung jawab ada. Nah kalau tak ada izin, siapa yang tanggung jawab? Wah, jadi masalah juga akhirnya Pak Gubernur. Nah harus yang diizinkan. Lalu saya dikritik juga. Ya, gubernur mengeluarkan izin tambang. Saya tidak menyalahkan dan saya juga tidak membela diri. Proses perizinan itu sudah di PTSP. Gubernur kan tak mungkin setiap menit, setiap detik, setiap jam melototi PTSP. Kalau sudah memenuhi syarat, PTSP pasti keluarkan tanpa perlu tanya gubernur lagi, Tapi kalau ditanya ada nggak tanda tangan Sutarmiji di situ, nggak ada, karena semuanya sudah di PTSP itu. Nah, PTSP pun tak bisa disalahkan. Kenapa? Karena proses perizinannya sudah online semua. Mereka sudah memenuhi syarat. Penunjukan area pertambangan dari kabupaten sudah ada, wilayahnya sudah ada, ini sudah ada, syarat semua sudah terpenuhi. Lalu kita tak keluarkan izin, ditunkan orang kita, pasti ditunkan dan dilaporkan ke ombudsman. Itulah hasil malakama provinsi. Nah sekarang izin pertambangan semuanya di pusat. Pusat yang mengeluarkan izin, kita yang kelabakan. Yang ngurusnya siapa? Ini izin sudah ada, orang sudah ada izin, masa kita mau larang? Kan nggak mungkin. Nah, boksit, mereka yang memberi kuota itu pemerintah Kementerian SDM, kemudian yang beri kuota ekspor itu Kementerian Perdagangan.
kan itu. Ya, ya. Nah, mereka sudah ada punya semuanya sudah punya. Lalu saya larang, berarti kan saya bertentangan dengan pemerintah pusat. Kan? Ya, ya. Nah, tapi 1 tahun itu kalau boksit ekspor mentah 25 juta ton. Ya. Yang ini yang saya kurang sependapat. Tapi kan gubernur nggak bisa apa-apa. Ya. Bisa tuh saya larang, nggak boleh hentikan semua, nggak bisa. Nanti investasi orang gimana gitu ya. Nah ini tanggung jawab di sana. Oke. Nah kalau saya sih yang saya omongkan nggak ada yang saya tutup-tutupi. Kan? Ya. Itu kan kalau kita bicara lebih jauh kan sudah masuk ke dampak, Pak. Tapi kalau melihat situasi kita kemarin banjir yang sampai berlama-lama dan hari pun masih ada. Di situ ada peti, ada perkebunan, lalu ditambah dengan curah hujan. Nah, solusi sudah terbuka tadi, Pak, ada keruk misalnya atau penghijauan. Tapi ini kan memang betul-betul lama, Pak. Nah, kalau misalnya tadi Pak Gubernur ada solusi soal mengeruk 3 pintu tadi di wilayah Pontianak dan Kuburaya, apakah itu dalam jangka pendek bisa menyelesaikan paling tidak ketika musim hujan datang lagi, masyarakat di 5 wilayah itu akan aman? Saya yakin bisa. Begini. Hilir hulunya Sungai Kapuas itu Danau Sentarum. Ya. Nah, Danau Sentarum sampai ke mulut muara, ya, ketinggian kecuramannya itu hanya 38 derajat. 38 meter. Ya. Sangat landai. Sehingga banjir yang terjadi di Kalbar itu jarang banjir rob ya. Karena dia sangat landai. Karena landai artinya arus itu tidak lambat. Tidak cepat, lambat. Ya. Nah, ketika arus itu lambat nih. Kemudian ada sumbatan. Mungkin tidak dorongan air itu bisa mendorong sumbatan. Enggak ada. Karena dia tertahan lah. Dia lambat. Maka dengan alur yang lemah arus yang lemah ini ya maka begitu sampai di muara dia nambah endapan. Kan nambah endapan. Kecuali kalau kayak banjirop kan semuanya lewat kan. Nah, kita kan enggak. Berapa sih kecepatan arus di ketinggian hanya 38 meter ya. Enggak. Jadi betul-betul landai, Pak. Belum lagi ada pertemuan sungai dengan anak sungai. Kemudian pertemuan di beberapa ini ya kalau saya bilang tikungan lah ya. Seperti misalnya Skadau itu ada potongan ini sungai. Yang di situ tuh sudah dangkal juga karena peti tadi. Nah, topografi yang inilah harus dilihatkan. Nah, kalau lihat ada kemarin kita dengar ada foto satelit. Foto satelit itu ya. Bagaimana kita bisa lihat sedimentasi di muara. Itu luar biasa. Luar biasa. Nah, ketika air ya ke lautnya lambat, pasti dia akan ke darat. Itu kita bicara pengerukan paling hanya alur kapal ya. Hanya untuk kapal itu. Kapal. Kita belum bicara tentang alur yang 1134 km ini. Sungai Kapuas. Belum. Nah, kalau alur kapal itu hanya 18 kilo. Nah, ini 1134 kilo. Ya. Nah, jadi sudah harus perhatian khusus seperti itu. Nah, kalau Pak Gubernur melihat penyumbang terbesar sedimentasi ini apa? Apakah memang penambangan peti tadi atau apa? Peti dan pengalihan hutan jadi ya HTI ya. Jadi perkebunan ya, sawit misalnya kan. Nah, sawit ini kan bisa membuat subur gulma juga ya, dan tidak menyimpan air, nggak menyimpan air ya.
Jadi tidak menyimpan air. Nah, kalau hutan-hutan ini ya, dia akan simpan air. Kan? Okay. Nah, tapi ketika hutannya banyak juga simpan air, oke. Tapi kalau kemiringannya itu 38 meter aja, ya itu akan lambat juga turunnya. Makanya kalau saya ya bukan orang akademis bidang ini, saya melihat Kapuas Hulu beberapa sekitar kawasan Sentarum itu akan lama tergenang, karena itu tadi ya air tersimpan gitu. Ya. Kemudian yang sisanya ini turun ya, tapi lambat lambat ya kan. Danau Sentarum itu aliran airnya Kapuas. Oke. Ya. Itu. Dan memang betul Pak Agung, kalau informasi juga yang kami dapat, kalau di Kapuas Hulu tadi ya berbulan-bulan itu sudah biasa. Biasa. Tapi apakah masyarakat itu kita biarkan seperti itu kan gitu Pak? Oke. Kalau melihat kemarin yang terparah adalah Sintang dan dampak paling besar Pak ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau data kami keliru, tapi dari catatan kami Sintang inilah yang paling parah. Apa yang menyebabkan Sintang kok begitu lama airnya baru surut? Sintang itu cekungan Pak, mangkoknya kata orang. Jadi tambah lagi tadi itu catchment areanya memang sudah, boleh dikatakan udah nggak ada ya. Rusaknya udah parah ya, sehingga terjadi kecepatan pendangkalan, kecepatan itu ya, ditambah lagi memang ketika membangun ya kita tidak melihat topografi kita tidak. Contoh misal lintas Melawi ya. Kalau misalnya lintas Melawi ini dari dulu, dari tahun 60-an mereka sudah tahu bahwa itu tempat banjir ya, harusnya ketika buat jalan nasional itu tinggikan 1 meter. Tinggikan 1 meter, nanti pertokoan di situ akan menyesuaikan dengan tinggi jembatan. Tinggi jalan, ya betul. Tinggi jalan kan itu. Ya. Nah, sehingga dampak itu tak kelihatan gitu, walaupun ini ya mahal. Saya ambil contoh. Silakan buka data Pontianak. Waktu itu saya wali kota ya. Itu jalan Komyo Sudarso kalau udah Desember pasti susah mau dilewati. Tanya aja masyarakat di sana. Air naik Pak itu ya? Iya, sekarang tidak. Hampir tidak lah ya, mudah-mudahan tidak. Karena di situ sudah kita tinggikan kurang lebih 30-40 cm. Fungsinya sebagai dam. Nah, dulu masyarakat akhirnya ya menyesuaikan. Ketika membangun mengikuti alur jalan. Iya. Nah, kemudian masuk Suwiknyo. Suwiknyo itu kita tinggikan sampai 50 cm. Tidak tergenang lagi. Purnama itu 101 meter 10 cm ditinggikan. Masih lagi acap kata orang di sini. Kalau air pasang tinggi acap masih. Itu sudah 1 meter 10 cm. Itu Purnama. Nah, saya bilang Pontianak harus jaga 7 saluran primer, yaitu Sungai Redalam, Paris, Perdana, Paritokaya, Diponegoro, Sungai Jawi, Sungai Beliung. Ini harus dijaga. Makanya Pak Kirmanto waktu itu, Menteri PU, ketika diminta untuk meletakkan batu pertama Outer Ring Road, dia nggak mau. Kenapa? Dia minta topografinya dulu. Saya setuju. Nah, akhirnya nggak jadi kan waktu itu. Kenapa? Saya paham betul. Beliau pasti minta topografinya dulu. Kenapa? Outer Ring Road oke. Tapi harus didahului dengan Outer Ring Canal. Nah, 7 saluran primer ini harusnya terkoneksi. Ada konektivitasnya ini terhubung. Sungai Rai Dalam terhubung Paris terhubung Perdana terhubung ke Paritokaya terhubung. Akhirnya pembuangannya di Sungai Kapuas. Itu ya. Karena apa? Letak Punggur Buraya itu lebih tinggi dibanding Pontianak. Nah,
coba misalnya kita di komputer itu kan payah. Nah, maka pendopo gubernur itu ditinggikan sudah hampir 70 cm. Ya. Baru selevel dengan jalan Ayani. Ahmad Yani, Pak ya. Ya. Oke. Nah, yang diributkan kemarin itu kita tinggikan itu. Yang di sebelah kantor Kejati itu rawa sebetulnya, banjir. Kemudian genangan air. Lede aja ada di situ ya. Akhirnya saya jadikan itu perlu 300 truk material ya. Samping yang depan pendopo itu 380. Oke. Itu pengurukannya. Oke. Artinya memang kalau melihat posisi jalan lintas Melawi itu mestinya mungkin ataupun pemerintah sana itu topografi itu yang paling penting untuk acuan itu tadi, Pak. Harusnya dari awal. Kalau sekarang sih repot ya kalau dinaikkan 1 meter. Kalau dinaikkan 1 meter ya ruko-ruko itu bisa tergenang ketika banjir. Jalan sih aman. Kalau naikkan 1 meter bisa lalu lintas, bisa ini ya. Ya. Tapi rumah-rumah yang sudah mengikuti level jalan ya kan repot mereka. Nah, beda dengan kota. Kota saya sudah bilang ya. Tapi tetap saya beri ini ya. Alur-alur supaya tidak membuat rumah mereka tergenang lama gitu. Oke. Kemarin kalau nggak salah di Sintang mungkin yang agak lama berkantor, Pak ya, di Sintang. Mungkinkah ke depan Sintang ini misalnya menjadi perhatian khusus atau dengan program khusus? Apalagi ini Pak Presiden mau berkunjung, Pak. Mungkin sudah ada persiapan Pak Gubernur untuk usulan-usulan menyampaikan ke Pak Presiden? Tidak ya. Saya tidak menyampaikan, kan di sana ada Ketua Komisi 5 Pak Lasarus yang bidang infrastruktur. Jadi Pak Lasarus itu kan Ketua bidang Komisi 5 bidang infrastruktur. Nah, beliau mengajukan apapun bisa sebetulnya. Saya melihat harus diset ulang kata orang ya. Kalau apalagi Sintang itu kan calon ibu kota provinsi Kapuas Raya. Nah, untungnya lahan yang 32 hektar untuk pusat perkantoran di sana itu tidak banjir kemarin. Agak tinggi, Pak. Tidak banjir. Nah, saya sebetulnya ingin pusat pemerintahan itu di X lapangan terbang itu, lapangan terbang Susilo. Tapi Pak Bupati maunya itu jadi pusat ekonomi. Salah, kalau pusat ekonomi itu di sana, di tempat yang lebih tinggi. Untuk ngalihkan kawasannya ya, simpang Melawi, lintas Melawi dan sebagainya itu. Selain Sintang, juga kemarin adalah Sanggau. Ini kan mestinya Sanggau ini aman, Pak. Tapi kok tiba-tiba juga terkena kemarin? Apa juga? Mungkin karena kondisi wilayah juga sama dengan Sintang? Karena ada wilayah-wilayah yang memang rendah, Pak. Rendah ya. Topografinya rendah. Sehingga kan ada alur sungai di situ kan cukup ini ya. Lebar. Nah, akhirnya ya tetap ada genangan. Tapi relatif tidak begitu lama. Tidak begitu lama. Nah, kemarin itu setelah Kaposulu, Sintang Melawi, Sanggau, Skadau, saya bilang ini air surut, Kuburaya pasti ada yang kena nih. Nah, orang bilang apa hubungannya nggak hujan? Saya bilang pasti ada kena. Benar, ada 3, Desa Betua, Terentang, ada 1 lagi itu ya banjir. Karena air surut tadi itu yang ke laut itu, ya. Nah, lewat itu. Makanya Kuburaya juga harus perhatikan waktu itu. Saya bilang perhatikan itu. Ternyata ada 3 desa. Baik, Tribuners. Luar biasa Pak Gubernur menjelaskan kepada kita. Itu kalau kita bicara tadi penyebab. Berarti kan ke depan perlu ada kehati-hatian atau evaluasi. Kita tahu penyebabnya di situ ada peti, mungkin juga ada perkebunan yang masif. Nah, mungkin kalau kita bicara perkebunan kelapa sawit, kan juga Kalimantan Barat cukup luas, Pak. Pak Gubernur setuju nggak kalau evaluasi izin atau lahan-lahan yang terlantar misalnya? Sawit ini ya salah satu ya komoditas pilihan untuk investasi maupun ya lapangan kerja ya.
Okay. Nah, dari 14,7 juta hektar lahan yang ada di Kalbar, ya, sebetulnya sawit itu 3,2 juta konsesi. Konsesi ya. 3,2 juta, artinya ya nggak sampai 20, ya kurang lebih 20% lah. Ya. Nah, dari 3,2 juta ini yang ditanam itu baru 1,9 juta. Okay. Ya. Nah, saya usulkan ya cukup 1,9 ini aja. Nah, itu pun kita sudah menghasilkan sebagai urutan kedua dalam hal penghasil CPO. Ya. Okay. Ya. Artinya ya produktivitasnya aja yang diinikan ya, ditingkatkan. Kalau meningkatkan produktivitas kan mudah karena pupuk dan sebagainya kan. Ya. Tinggal penataan kawasan aja, misalnya salurannya, kemudian pupuknya, gimana ya kan itu. Ya. Artinya cukup ya 1,9. Nah, atau kita inilah ya, toleran lah. Dari kan berarti ada 1,3 juta hektar yang belum tertanam. Ya. Nah, separohnya 50% dari 1,3 ini ambil kembali oleh negara. Inilah dilakukan penanaman yang disarankan presiden itu yang menjadi program presiden ini. Nah, yang nanam siapa? Itu perkebunan yang ini. Nah, kalian punya lahan yang belum ditanam misalnya 100.000 hektar. 50 silakan kalian gunakan lagi, 50 ditanam pohon-pohon bisa endemik, pohon-pohon yang lain yang bisa berdamping dengan sawit dan sebagainya, gitu aja. Mereka yang adakan pembibitan. Artinya perusahaan sekitar yang bertanggung jawab langsung. Yang lahannya belum ditanam salah sendiri, kenapa pegang lahan nggak ditanam? Kan itu. Oke. Ini kan kalau nggak salah sawit ini kewenangannya kabupaten. Kabupaten. Dan kementerian. Lah terus provinsi gimana? Provinsi kalau dia berada di 2 kabupaten. Baru provinsi. Ya. Kalau tidak, kabupaten dengan kementerian. Ya artinya kan kalau ada usul seperti itu, misalnya lahan-lahan kosong tadi ditanami, itu mestinya pemerintah daerah yang harus bergerak. Iya. Oke. Kita punya datanya. Nah, kalau tambang beda lagi. Nah, ini juga ya, termasuk peti. Ini gimana nanti Pak solusi jangka panjang ini? Peti harus keluarkan wilayah pertambangan rakyat. Yang ini yang nggak mau pernah dikeluarkan. Usulan sudah banyak, wilayah pertambangan rakyat. Maksud saya tetapkanlah ini koordinat sekian ini wilayah pertambangan rakyat. Ya. Kita data nih yang peti-peti ini, oke, kalian silakan tambang, tapi lokasinya kamu di sini. Kan kita buat izin kan, itu. Ya. Nah, biarkan dia di situ, kita awasi yang tanggung jawab siapa, ya, gimana dia menjaga lingkungan kan itu. Ya. Ada orang tanggung jawab. Kalau tidak diberi wilayah pertambangan rakyat, yang tanggung jawab siapa? Peti. Kan nggak ada tanggung jawab. Apalagi kalau udah pakai eskavator, ya siapa bisa ini kan? Ya. Gubernur nggak bisa, ya. Nah itu yang harusnya kita ini kan. Ini artinya pemerintah pusat mestinya peduli dong Pak dengan situasi Kalimantan Barat. Harus. Saya yakin ya, makanya presiden berkunjung itu karena ya, kepedulian beliau. Ya, saya kalau Pak Jokowi ini kalau sudah janji, dia pasti jalankan, pasti eksekusinya cepat. Nah, bukan tinggal janji, tapi beliau kalau sudah yang disampaikan A, itu A ini eksekusinya ada gitu. Oke. Kita sudah tahu pemerintah pusat harus bergerak. Berarti kan mungkin Pak Gubernur bersama DPR Kalbar misalnya, Dapil Kalbar atau DPD mungkin bisa langsung menyampaikan. Saya rasa kita sudah sampaikan, sudah sering sampaikan ya.
Nah, yang pertama kita juga menjamin investasi ya. Misalnya perkebunan, oke, kita jamin investasi. Maksud saya itu ya perkebunan ini harusnya dia juga menjaga lingkungan, dia juga menjaga masyarakat sekitarnya, kan? Itu ya. Harus jaga masyarakat sekitar tetap sejahtera. Nah, kalau masyarakat sekitar perkebunan sejahtera kan perkebunannya aman. Kan itu. Nah, kalau misalnya dia menjaga lingkungan juga aman. Oke lah, nggak di wilayah perkebunannya, dia wilayah-wilayah kan bisa. Ya. Saya juga waktu itu, waktu wali kota tuh, saya tinggalkan acara penanaman pohon, yang ditanam itu 200 pucuk merah. Tendanya yang disewa lebih mahal acara itu. Sewa tendanya lebih mahal dibandingkan bibitnya tadi. Bibitnya. Ngapain acara yang gitu-gitu? Nggak perlu ikut tuh yang model Pak Jokowi gitu ya. Nggak perlu acara seremonial gitu. Tanam-tanam ya, ikut nanam ya. Acara tanam pohon ya, kita tanam pohon. Jangan lagi ada pidato-pidato. Ya, buat tenda-tenda ini ya pakai bawa seragam, aduh nggak usah gitu-gitu. Bukan waktunya lagi ya Pak. Bukan waktu yang kayak gitu ya. Nah, kalau mau pakai seragam itu kasihkan masyarakat makainya supaya tiap hari dia pakai ya. Nah, kalau kita memang pakai ya, kan enggak. Nah, itu yang salah-salah selama ini kayak gitu. Oke, Tribuners, wah luar biasa Bapak Gubernur menyampaikan kepada kita semua bagaimana kondisi penanganan bencana terutama banjir di Kalimantan Barat. Itu tadi kita bicara di sisi bencananya Pak. Nah, kemarin juga kami sempat memantau soal pemberian bantuan. Banjirnya sudah berhari-hari, masyarakat kita belum dapat. Saya nggak tahu, mungkin Pak Gubernur juga mendapat laporan itu. Nah, bagaimana Pak Gubernur melihat kepedulian pemerintah daerah ketika terjadi bencana, terutama dari sisi kecepatan ini? Nah, selama ini seperti apa? Ya, inilah yang perlu kita ini ya evaluasi. Kecepatan, ya, kecepatan. Presiden memberi bantuan 25.000 paket. Sudah saya distribusikan, semuanya sudah. Provinsi sekarang aja kita masih punya 11.000 paket dengan 30 ton beras ya, dan 35 ton. Nah, dinas-dinas sosial di daerah itu banyak yang lamban ya. Ketika sudah ada bencana begini, dia yang pertama yang harus dia lakukan adalah menetapkan kondisi ya siaga bencana, kan? Nah, ketika dia menetapkan itu, dia sudah boleh menggunakan beras cadangan pangan yang masing-masing kabupaten itu 100 ton. Dia harus gunakan itu dari pemerintah pusat di Kementerian Sosial. Nah, kemudian provinsi juga bantu. Nah, kalau mereka menggunakan itu, provinsi dari APBD ada, kemudian ada juga provinsi punya 200 ton cadangan pangan. Pakai itu, berikan pada masyarakat. Cuma masalahnya eksekusinya lama. Yang cepat itu kalau TNI Polri, kan itu. Dinas sosialnya, ya kalau misalnya ini banjir kan tidak ini ya, prediksi ya. Mereka ya, harusnya bisa diprediksi itu kan, ada nama biaya tak terduga ya. Tapi kadang biaya tak terduga ini ya kecil sekali menganggarkannya, sehingga itu ya. Nah, begitu banjir kelabakan ya. Nah, lalu saya tanya, itu ada satu kabupaten. Bupati nggak tahu kalau ada cadangan pangan 100 ton. Dan bagaimana mekanisme mengeluarkannya, beliau karena baru kan nggak tahu juga. Kan itu. Nah, dinas sosialnya tahu, ya, tahu dinas sosialnya,
Tapi apa saya tanya, kenapa kau nggak keluarkan? Kenapa BPBD nggak cepat buat sebagai siaga bencana? Kan itu. Apa dia bilang? Nggak ada biaya untuk ngangkutnya dari Sintang ke daerah mereka. Coba. Hanya karena itu. Begitu saya tanya Bupati, gimana Pak Bupati itu? Oh, kita punya 3 truk. Truk kita tuh punya 3 Pak, dia bilang. Dan bagus-bagus. Kalau nggak ada bensin, pakai duit saya pun bisa, kata Bupati. Nah, dinas sosial saya bilang, kalau saya nih yang kayak gini, ini nggak saya tunggu lama dinas sosial yang kayak gini. Nah, ada lagi nih satu saya dengar kemarin. Ada daerah-daerah masih tergenang. Dinas sosialnya mana selama ini jarang turun. Karena sudah menganggap itu biasa. Nah, ini yang salah. Masyarakat dibiarkan biasa dengan penderitaan. Itu salah. Ya. Oke lah, biasa. Kita belum bisa nangani secara cepat. Tapi penderitaan mereka jangan dibuat biasa. Oke lah, aktivitas mereka berkurang. Tapi kebutuhan sehari-hari harus ada. Kan itu. Saya akhirnya ya turunkan kemarin BEM Nusantara. Saya turun. Kau bawa ini 2 truk. Ya. Dia mereka punya titik-titik yang katanya keluhan masyarakat yang nggak ada, kau bawa di sana, saya bilang. Ya. Nah, saya suruh lagi anak-anak di Sintang itu ada pemuda Melayu kalau nggak salah. Saya kirim 1 truk, ya. Saya kirim langsung juga speed ya. Nah, di Sintang itu kita bantu itu. Nah, kemudian rumah zakat. Dan rumah zakat ini luar biasa juga, anak-anak ini sampai ya kita lihat sampai ke yang paling jauh pun dimasuk. Nah, saya kirim, saya suruh dia ambil kirim di sana. Nah, di mana ada keluhan di situ kita ini. Nah, provinsi ini kan membackup Pak. Nah, BPBD ya harus cepat, dinas sosial harus cepat tanggap. Begitu dikirim Bu Risma kirim 3 mobile dapur umum. Saya bilang cepat urus. Ya, setelah itu begitu sampai dari pelabuhan langsung bawa ke Sintang 1, Melawi 1, Sanggau 1. Saya masih mau minta lagi supaya seluruh kabupaten punya. Nah, hal-hal yang kayak gini ini harus cepat. Nggak bisa kita beranggapan ini salahnya tiap tahun kita sudah seperti ini. Nah, aduh, jangan itu ya. Kapan mereka mau recovery lagi? Ongkosnya habis untuk itu aja. Berapa biaya rumah harus diperbaikinya? Memang negara bisa memperbaiki seluruhnya. Paling kan sekedarnya, kan? Nah itu yang harus diperhatikan kabupaten itu, nggak bisa saya bilang. Ya artinya itu pelayanan birokrasinya tadi Pak ya, yang betul-betul harus berubah. Harus berubah. Makanya saya bilang kepala BPBD, dinas sosial ini bukan buangan. Saya inilah harusnya menempatkan orang-orang di sinilah sebetulnya orang yang harus cekatan, ya, bukan buangan. Dan jangan merasa sebagai kepala BPBD buangan, akhirnya semangat tidak ada, ya. Itu saya lihat. Jangan saya kepala dinas sosial provinsi, saya puji dia ya. Artinya ya kerjanya luar biasa lah, ya. Saya suruh buat dapur umum di sini cepat bawa dapur umum ini bawa tarik simpan di sini, ini sini. Pokoknya siapkan sekian jalan, Pak. Ada tagana di sana, ya. Itu. Ini saya tanya, berapa sih dapur umum kau masak setiap hari ada satu kabupaten? Berapa? 100. Ngapain kau masak 100? Saya bilang, itu untuk kalian aja nih. Panitia, kalau kitanya itu panitia lah, tim lah ya. Nggak cukup, saya bilang. Hanya kita kerja sama TNI. Buat 2.000, 3.000, distribusikan. Kan itu. Nah, material dapur umum kita siap semua waktu itu. Sampai hari ini pun siap. Sampai yang mau nyumbang telur nih saya bilang jangan dulu. Ya. Karena kemarin terakhir kita kirim 14.000. Nah, mereka mau
tiap hari dia ada yang banyak, ada yang mau 3.000 telur, ada yang ini. Saya bilang jangan dulu, karena kita nggak bisa ini. Nah, saya terima kasih lah ya, solidaritas masyarakat Kalbar itu luar biasa, Pak. Bingung saya nih. Sampai saya bilang udah jangan dulu. Saya bilang nggak ada tempat di pendopo itu, nanti silakan penuh. Bukan kita nggak kirim, tiap hari kirim. Tapi tiap hari jumlah yang datang lebih banyak dari yang kita kirim. Nah, kita kan ngirim koordinasi juga dengan kabupaten kota nih, kabupaten yang ada di daerah terdampak. Kalau kita kirim sana sama juga tidak didistribusikan cepat, kan nggak ada gunanya. Saya bilang, saya mau kirim di Kapasulu hari ini, tapi langsung dengan camatnya. Nah, kayak kemarin itu di Silat Hilir camatnya, kayak cepat. Masyarakat cepat mendapatkan itu. Untuk apa ditunggu-tunggu, saya bilang. Oke. Tribuners, luar biasa kita mendengarkan pemaparan. Ini Pak Gubernur, ada juga mungkin yang saya Tribuners pengen klarifikasi ini, Pak. Sebelum Pak Gubernur mengeluarkan statement yang cukup viral saat rapat dengan perwakilan pengusaha sawit, ya, saya ingat betul di situ. Itu kan ada kata-kata Bapak meninggalkan tempat rapat, bahkan mengusir perwakilan. Itu apa sih Pak? Apa jadi memang karena begini ya? Nah, ini perlu klarifikasi. Ada yang bilang saya ngusir dari Kalbar. Tidak, saya bukan ngusir mereka perkebunan ini dari Kalbar, enggak. Saya paham tentang investasi orang. Saya selalu melihat ya, setiap banjir para pemerhati lingkungan, para pakar selalu menyalahkan perkebunan sawit. Pasti itu. Nah, supaya tidak disalahkan ini, nah kan saya dari 370-an 373 kalau nggak salah ya, perusahaan. 373 perusahaan. Saya undang 20 dulu. Ngajak mereka untuk berkontribusi dalam hal penanganan penderitaan masyarakat di sana kan. Nah, saya undang 20 dari itu. Banyak baru 20 itu undang. Yang pertama saya tanya, ya ini bantuan apa? Itu organisasinya itu apa namanya itu? Gapki itu Pak ya? Gapki. Oh, kami bantu 50 juta. Saya bilang saya tidak mau terima dalam bentuk duit. Maunya barang. Atau kalian bisa langsung ke masyarakatnya. Nggak lewat kita nggak apa-apa. Nah, lalu berikutnya yang kedua nih. Apa jawabnya? Pak, mohon maaf Pak, perkebunan kami tidak di lokasi banjir. Coba. Kok bisa ngomongnya seperti itu? Solidaritasnya gimana? Kan? Dia itu berada di Kalbar. Oke lah, bukan di tempat banjir nih. Masa nggak ngomong seperti itu? Nah, kemudian oke lah, saya sudah marah betul waktu itu. Ya, saya tahan aja. Yang kedua, Pak, kenapa tidak koordinasi dengan TNI Polri aja? Nah, sepertinya kita itu nggak koordinasi, padahal kita selalu koordinasi dengan TNI Polri dan sebagainya dalam penanganan bencana, itu pasti. Nah, itu alasan aja kan itu. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi, Pak, mohon maaf, kami belum dapat arahan dari atasan. Saya bilang undangan itu isinya yang datang hendaknya yang bisa buat keputusan atau menyampaikan keputusan, kan jelas. Nah, kenapa lagi kau datang tapi alasan ya belum dapat arahan lah, inilah itu, kenapa? Kan itu. Oke lah, saya bilang. Yang lainnya silakan ngomong. Kalian boleh bantu lewat Pemda, boleh langsung, boleh apa lah, terserah. Saya tunggu 2 menit, nggak ada yang mau ngomong. Udah, daripada ini saya ngadapin mereka, saya usir aja semua keluar ruangan. Nah, dari dulu ya, ini evaluasi lah, owner perkebunan sawit itu, pemegang saham perusahaan itu ini
kacung-kacung mereka itu tolonglah di ini ya. Kalau misalnya, ya saya anggap kacung aja. Kenapa? Karena tadi itu datang, diam, ya, nggak ada apa-apa, ya cuma kadang nyeletuk yang enggak, ya. Ya itu, kan, ya pahamlah siapa-siapa kan di situ. Tapi kan nggak boleh gitu. Itu bisa membuat jelek perusahaan, Pak, di masyarakat. Nah, saya maunya itu supaya ada harmonisasi gitu. Oke lah, sudah hadir nih sawit 373 nih. Nggak mungkin kita tebang semua, ini nggak mungkin kan? Nah, oke, keberadaan Anda silakan. Tapi kepedulian Anda juga ini. Dan aturan ada CSR. Kan itu. Nah, jadi solidaritas yang seperti ini ya. Saya bilang saya nggak pernah ganggu kalian, nggak ada. Saya minta untuk kepentingan pribadi saya, suruh dia ngomong. Mungkin nggak ada yang nggak tahu, nanti perusahaan sawit buka aja. Saya bilang apa yang saya takut? Buka aja. Oh misalnya itu tuh Sultan Wujud dapat ini, ngomong aja. Kan nggak susah. Itu. Tapi kepentingan masyarakat Kalbar dan untuk menjaga mereka jangan sampai jadi bulan-bulanan, kan itu kita jaganya, Pak. Tapi kan akhirnya setelah Pak Gubernur kemarin ya tanda kutip mengusir itu tadi, kan faktanya akhirnya bantuan di luar perkebunan banyak sekali, Pak. Sampai hari ini, nanti ini kita janji siang ini ada yang mau ngantar lagi. Saya bilang, ya jangan dulu. Saya bilang, kita sudah terlanjur ini, Pak. Dia bilang kan. Saya bilang jangan dulu, karena di pendopo itu penuh, Pak. Rumah jabat di rumah penuh, wisma penuh, aula pendopo itu penuh, ya. So lorong-lorong penuh semua. Ya. Saya mau angkut di daerah pun masih banyak. Ya. Artinya secara material bantuan ini sangat-sangat berlebihan, Pak, ya sekarang. Sangat-sangat banyak, sangat berlebihan, ya. Bahkan ada anak-anak TK, segala itu, ibu-ibu pengajian dan sebagainya. Semuanya solidaritas seperti itu. Masa sih perkebunan kalah lo anak TK? Ya. Ada yang bilang, Pak, kami bantu 50 paket. Ya. Saya bilang anak TK aja beri 150 paket. Saya enggak ini ya, saya bilang terserah Anda mau bantu berapa, tapi kan malu tuh dengan anak TK, saya bilang. Kalau almarhum Gus Dur ada nanti ketawa dia nih. Baik, Pak, akhirnya setelah ada nggak sekarang perusahaan perkebunan yang kembali menghubungi Bapak misalnya? Dia pernah, Pak, ngantar ada 1-2 trailer, tapi saya suruh Pak pulang lagi. Kalian ya bantu sendiri aja. Nah, kecuali dia ada usaha perkebunan, tapi ada usaha lain juga di sini. Ada tambang, ada apa gitu ya. Nah, kalau tambang itu kita nggak minta, mereka sudah datang sendiri menyodorkan, Pak, ya. Dia sudah antar. Artinya nggak ada kita minta, tapi mereka ya serahkan. Bahkan Antam itu kemarin malah sudah MOU untuk membantu pusat sertifikasi keahlian sebesar 2 miliar, tapi mereka yang saya bilang pokoknya mechanical, lab mechanical, mereka silakan buat labnya, rehab labnya, peralatannya. Nah, kita nggak campur, hanya MOU aja. Nah, sampai seperti itu sudah. Artinya pertambangan lebih peduli dong nih, Pak, daripada perkebunan, Pak, ya? Iya, perkebunan memang dari dulu gitu, Pak. Ya. Nah, padahal kita ini mau bantu mereka jangan sampai jadi bulan-bulanan, ya, bulan-bulanan orang yang memang selalu menyalahkan perkebunan sawit, kan itu. Ya. Nah, tadi itu klarifikasi pertama. Ini ada lagi, Pak, yang diklarifikasi kemarin juga sempat viral juga, Pak. Ini pernyataan Bapak soal kunjungan Menteri PUPR, kalau nggak salah, tuh Bapak juga protes. Itu benar nggak sih, Pak? Jadi begini. Menteri kan oke lah begini. Ya. Pak Menteri itu berkunjung dalam rangka pasti masalah banjir. Kan? Maksud saya mau ketemu Pak Menteri kan susah.
kan gitu. Artinya bukan susah, mungkin Pak Menterinya anytime kapan aja bisa ditemui. Tapi kitanya gitu. Nah, kenapa ketika beliau kunjungan ke Sintang tidak diundang lima bupati kabupaten ini yang banjir dan provinsi? Bicara di situ. Pusat buat apa? Provinsi buat apa? Kabupaten buat apa? Kan? Dan cerita-cerita kan itu. Kan? Ini enggak seperti kunjungan pribadi. Itu yang saya enggak ini. Ya. Sama kemarin Pak Menhub berkunjung untuk mungkin beliau untuk memastikan masalah itu ya Bandara Tebelian. Bandara Tebelian. Tapi bagaimanapun gubernur itu kan wakil pemerintah pusat di daerah, harus tahu gitu. Nah karena beliau nggak beritahu, ya udah saya biar aja, terserah aja mau kemana-mana sendiri itu, nggak saya temani. Nggak saya temani, biar aja saya suruh Pak Sekda dengan Dinas Perhubungan aja nemani dia. Nah, harusnya seperti itu, ya. Mekanisme ketatanegaraan harus, bukan saya birokratis, bukan. Ya. Koordinasi, Presiden kan selalu bilang koordinasi, ya. Tidak bisa barang itu diselesaikan oleh pusat aja, nggak bisa, nggak bisa barang itu masalah lingkungan, masalah diselesaikan oleh provinsi sendiri, nggak bisa. Oke lah, saya berkunjung ke sana karena kan itu tupoksinya ke pusat, oke, tupoksinya pusat, tapi jangan salah, wilayahnya itu wilayah otonomi. Belajar itu Undang-Undang nomor Undang-Undang 45 pasal 18. Siapa ini? Dan pelajari PP 33 tahun 2018. Di situ jelas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Bahkan ada perangkatnya. Ada perangkat sendiri, ada pembiayaan sendiri dari APBN itu. Nah inilah harus digenakan. Oke lah, misalnya beliau ada kenal itu, ada teman ini, nggak apa-apa, silakan ya. Tapi koordinasi tetap. Ya. Etika ketatanegaraan tadi Pak. Iya harus, bukan lalu bilang itu Gubernur Kalbar terlalu birokratis, bukan itu. Ya. Nah dari sisi auditor salah. Ya. Contoh nih ya, gunakan pesawat. Pesawat sewa misalnya ya, kan itu. Ini dia, kalau saya auditornya yang gunakan pesawat sewa. Kemudian kegiatan Pemdanya nggak ada kaitan, nggak tahu sama sekali. Kan dianggap pribadi. Tapi sewanya pakai APBN misalnya kan. Saya mau tertib gitu, kayak gitu. Iya. Jadi nggak ada ini selain berharap koordinasi. Nah, kelemahan kita selama ini kan masalah koordinasi, Pak. Oke. Baik, Tribuners, kita rehat sejenak. Diskusi akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Oke, baik Tribuners, kita masuk ke segmen kedua atau segmen terakhir dalam bincang-bincang spesial bersama Gubernur Kalimantan Barat. Baik Pak Gubernur, tadi kita sudah ulas masalah kebencanaan, masalah bantuan, juga soal administrasi ketatanegaraan tadi. Mungkin di segmen kedua kita akan menggali lebih jauh tentang data yang kami dapatkan ketika Bapak berkunjung dan berkantor di 5 daerah, juga salah satu agendanya adalah mengecek proyek-proyek provinsi. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada halayak, kepada Tribuners, Pak, terutama mungkin kita masuk di infrastruktur jalan dan jembatan. Ya, saya mulai dari Kapuas Hulu ya. Kapuas Hulu itu kemarin di Semitau, di mana itu ada 3 jembatan vital yang selama dari kayu itu terendam. Saya sudah janji sama Pak Bupatinya, insya Allah tahun depan kita pasang jembatan Beli yang dari itu. Insya Allah 3-3-nya itu saya bilang. Kemudian di Kapuas Hulu itu juga ada penambahan ruang belajar lokal sekolah SMA 1 ya. Nah, kemudian ke Melawi. Melawi itu jalan dari Sayan, Kota Baru sampai ke Sokan ya, itu 30 kilo lebih. Beberapa jembatan, 3 jembatan itu rusak. Nah, tahun ini mulai dikerjakan, tahun depan lebih besar lagi anggaran yang kita anggarkan. Dan saya maunya 2023 itu ya minimal 90% kelar. Ya, maksud jembatan. Dan saya rasa bisa. Kemudian ada lagi satu jalan-jalan provinsi yang ada di depan pendopo Bupati itu tahun ini sudah kita aspal. Dengan yang beberapa ini kita aspal. Ya. Nah, untuk Melawi saya yakin 2023 ya target infrastruktur kita di dalam RPJM itu melampaui. Untuk Melawi, Pak. Melawi. Nah, Sintang juga gitu, Pak. Nah, Sintang itu hanya masalah ada jalan Nangamau, Tebida, Bunyau dan Serawai. Ini panjangnya 137 km dalam kondisi tanah ya. Yang kondisi sekarang, Pak ya. Nah, itu ada beberapa. Nah, di situ ada sering banjirop pula, banjir bandang. Bandang ya. Nah, karena kecuraman itu. Hanya di situ aja. Nah, sering banjir. Nah, sehingga kita perlu, dan di situ juga banyak perkebunan. Nah, yang perlu kita tata sekarang ini ya pemerintah provinsi buat apa dan perkebunan berbuat apa. Ya. Maunya saya kita buat ini. Nah, yang lain yang masih tanah itu kan nggak mungkin kita mengerjakan 100 km lebih, itu nggak mungkin. 5 tahun pun nggak mungkin selesai karena 1 kilo itu bisa 6-7 miliar. Ya. Itu butuh biaya triliunan. Iya, itu kan perlu, kalau 100 kilo berapa kan itu. Nah, 600-700 miliar mana kita duitnya kan ini. Nah, itu kita Sintang juga beberapa kita kerjakan, yang jalan-jalan provinsi kerjakan. Kemudian beberapa sekolah juga itu menjadi perhatian kita. Nah, di Skadau itu saya melihat ya 2 jalan provinsi itu ya selalu kita perbaiki, kita tambah terus tiap tahun ya. Mahab, dan kemudian ada lagi satu saya lupa nama jalannya itu. Nah, kemudian tahun depan saya minta buat ya itu ada taman. Orang ngapain bangun taman? Itu taman penting untuk wilayah berinteraksi masyarakat ya. Interaksi masyarakat, dan itu untuk meningkatkan indeks harapan hidup sebetulnya ya. Orang yang nggak tahu ngapain bangun taman, ngapain bangun ini, tempat jogging, tempat olahraga, nah itu saya minta Bupati di mana tempatnya. Sudah kita tentukan. Sanggau sama. Sanggau juga nanti dari depan kantor pengadilan negeri sampai ke keraton itu kita buat trotoar yang kayak Ayani itu ya, kita buat trotoar supaya di situ ada air mancur, supaya masyarakat bisa berinteraksi juga di situ. Kan interaksi antar etnis, antar agama, harus sering terjadi supaya mereka terbiasa gitu. Tidak ada sekat-sekat lagi ya, tidak ada sekat-sekat lagi. Nah,
saya meninjau itu semua ya, saya lihat dan saya sudah petakan, insya Allah pembangunan kita tetap akan ada pemerataan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Itu wilayah timur, Pak ya? Ya. Nah, di wilayah utara? Utara di mana tuh? Misalnya Sambas atau dan mungkin juga Singkawang. Sebenarnya saya sebut wilayah pesisir. Ya. Pesisir itu relatif infrastrukturnya sudah bagus ya, mapan ya. Okay. Nah, saya lihat kemarin sudah diputuskan pemenang jembatan Sungai Sambas Besar. Ya. Alhamdulillah ya sudah. Ya. Artinya ya janji presiden sudah laksana ya. Okay. Nah, kemudian nanti kita bangun di Sambas itu kita bangun jalan Paloh itu sampai nanti ke Temajo. Okay. Nah, kenapa? Supaya wisatawan dari Malaysia itu bisa langsung ke Sambas. Tidak hanya ke Temajo, tapi bagaimana mereka bisa ke Sambas dan kalau bisa nginap di Sambas itu. Atau ke Singkawang ya. Gitu. Nah, sehingga di Keraton juga nanti akan kita bangun waterfront. Sudah dianggarkan 2022 itu 11 miliar. Kalau enggak kemarin, tapi agak lelang. Jadi kita tahun depan. Okay. Nah, nanti saya akan berkunjung ke Sambas sebelum Natalan. Saya akan ke Sambas untuk peletakan batu pertama pembangunan rumah Melayu di area yang luas lah ya di sana. Ada rumah Melayu, ada apa lagi di situ ya. Nah, di Sambas itu ya. Nah, mudah-mudahan ya bisa ya. Kemudian Bengkayang juga. Bengkayang itu lemukutannya tuh bagus ya kalau dikembangkan ya pariwisata. Nah, kita nanti akan perhatikan juga itu ya. Nah, kalau Mempawah ya SMA-nya SMA 1 kita itu dengan ada pelabuhan Kijing kayaknya air bersih yang perlu jadi perhatian di Mempawah itu untuk menunjang pelabuhan ya. Ya. Tapi itu artinya nanti provinsi akan full menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai ini. Setahun ini kan saya hampir infrastruktur pemerintahan, kantor dan sebagainya sudah 95% bagus. Sudah, ya, sehingga itu. Nah, tadi kita belum ini Ketapang, Sukadana, ya. Setelah itu saya akan ke Sukadana. Saya akan dari Teluk Batang sampai ke Sukadana, kemudian ke Siduk. Ya. Nah, jalan ini kenapa kondisi sekarang ini ya kurang gimana ya? Itu karena diusulkan jadi jalan nasional. Nah, sehingga transisi ini yang kita hanya pelihara gitu. Ya, pelihara. Takutnya kita anggarkan atau putuskan jalan nasional, ya. Nggak bisa kan itu. Nah, sehingga pelihara fungsionalnya aja, ya, fungsional. Nah, tapi air Upas, Tanjung, Marau sampai Sukadana, sampai Manis Mata, ini mendapat perhatian serius ya. Kemudian itu ada jembatan yang kita buat itu Riam Danau. Riam Danau ini yang menghubungkan antara seberang sini dengan seberang di sana itu jembatan gantung. Nah, saya ganti dengan jembatan permanen ya. Nah, nanti itu bisa tembus di Jelai. Nah, ini mempercepat Jelai ya. Jelai itu sudah ramai. Nanti akan dengan jalan ini orang akan cepat gitu ini ya. Nah, kemudian di Ketapang itu juga ada beberapa kegiatan pembangunan kita ya. Nah, kemudian nanti dari Kayong Utara, saya sudah ngomong kemarin dengan Pak Pangdam, gimana kita jalan Perawas ini ya kita lanjutkan. Kan ini kerjasama dengan TNI itu bangunnya ya. Kita ini dulu lah jangan aspal dulu, tapi bisa dilalui mobil, bisa lalu apa ya, di pengerasan dulu lah ya. Nah, insya Allah bisa. Kalau jalan Perawas ini jadi, maka dari Kayong Utara ke Pontianak itu kalau sekarang 11 jam, nanti itu tinggal 6 jam.
6 jam aja, jadi hemat 5 jam ini. Ya ini yang perlu kita kejar yang seperti ini. Termasuk Ketapang nanti ketika ada jalan satu ini kita buat, maka Ketapang Pontianak itu nggak lagi sampai belasan jam. Ya. Saya sudah ini. Nah, fokus kalau yang lain, nah jalan Rasau Jaya, Rasau Jaya sampai ke penyeberangan itu selesai tahun depan. Saya jamin selesai tahun depan. Kemudian dari Pontianak itu Pontianak, jalan ke provinsi itu kan Adi Sucipto. Kemudian Sungai Raya, kemudian Imam Bonjol, Rahadi Tanjung Pura, Rahadi Usman, Pak Kasih, Hasanuddin sudah lebar ya. Haji Rais Ar-Rahman sekarang sedang dikerjakan pelebarannya sampai ke Hussein Hamzah, ya, kemudian sampai ke Kakap. Nah, Kakap itu sudah kita lebarkan, ya, arah Kakap sudah lebarkan, tapi baru 12 meter. Saya maunya itu 16 meter. Kenapa? Karena jembatan ke pos 3 diperkirakan PAL 9. Titiknya Pak ya? Ya. Akses untuk ke sana itu harus kita siapkan. Ya, ini loh kita sudah siap kan. Harus 16 meter jalan itu. Sekarang baru 12. Ya. Saya maunya 16. Nah, mereka bilang, Pak, jangan. Saya bilang enggak, kerja itu jangan ya tunda-tunda. 16 saja. Duitnya gampang. Pokoknya kalian mulai aja dulu. Kalau sudah mulai kan pasti kutu, saya bilang. Nah, jadi kedepannya anggaran itu untuk infrastruktur. Nah, kita ini sebetulnya rencana-rencana saya itu terhambat karena ketika menjadi gubernur saya dihadapkan pada defisit anggaran 900 miliar lah. Bukan 691, 900 miliar. Ini masalah saya pertama. Yang kedua, COVID. 3 tahun anggaran ini kita transfer itu berkurang mungkin hampir 500 miliar. Yang dari pusat Pak ya? Yang pertama itu 380, kemudian 198. Nggak tahu nih tahun ini kayaknya ada lagi berkurang semakin sedikit sih. Tapi sudah 500-an lebih. Nah, bayangkan kalau 500 lebih ini untuk infrastruktur. Nah, tahun ini kita hanya bisa untuk jalan 400 miliar tahun depan ini. Kemudian untuk yang lain-lain inilah, sehingga belanja infrastruktur kita bisa sekitar 800-900 miliar. Mudah-mudahan ada peningkatan PAD ya, peningkatan transfer sehingga seluruhnya kita alokasikan untuk jalan. Ya, artinya kan kalau melihat masa jabatan Bapak ini kan sampai 2023 Pak ya? 2023 September. Jadi masih ada 1 tahun anggaran lagi, perencanaannya itu dari kita. Artinya ini bisa nanti digenjot di sana? Saya yakin bisa. Ya, target-target capaian itu bisa. Ya. Dan masyarakat pun sekarang kan sudah bisa menikmati kota Pontianak. Kemarin kan dibilang ya tidak begitu besar anggaran untuk kota Pontianak. Tapi kan saya bangun sekolah SMA 11 selesai, SMA 4. Ya, sekarang nanti tahun depan tuh SMA 10 ya. Sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau Pontianak itu infrastruktur sudah bagus. Nah, sekolahnya ini supaya anak-anak tidak putus sekolah ya. Nah, sekolahnya harus kita tambah. Sungai Beliung itu kan penduduk paling padat di Pontianak, tapi nggak ada SMA. Nah, saya bangun SMA di sana. Ntar ini Desember ini akan kita resmikan. Itu sudah sudah mau selesai? Sudah selesai Pak. Ya. Dan bagus sekolahnya. Kita tahu juga Pak, COVID masih ada. Ya tentu kan akan sedikit juga berpengaruh. Ya tentu kan punya cara lain Pak. Dari sisi PAD tadi mengatakan mudah-mudahan meningkat. Nah, itu strateginya apa Pak kalau untuk PAD? PAD sih kalau provinsi tidak begitu berat ya. Untuk meningkatkan maupun untuk mempertahankan pendapatan itu dari tahun yang lalu sebelumnya ya. Karena ya jenis pajaknya sudah nggak bisa membuat pajak baru dan sebagainya. Retribusi pun sudah ditentukan ya. Nah, pajaknya yang paling ada pajak kendaraan bermotor. Nah, tinggal ya kita jaga daya beli masyarakat
kalau perekonomian bagus kan daya beli masyarakat kendaraan bermotor kan ya kita mendapatkan pajak dari situ. Nah kemarin ada Pak Bupati nih, Bupati Kuburaya lah ya protes kita minta transparan dan sebagainya. Nggak bisa karena nama BPKB-nya, nama pembayar pajaknya, alamatnya Pontianak. Memang tinggal di Kuburaya tapi alamatnya di Pontianak. Nah akhirnya bagi hasil pajaknya Pontianak. Ya. Ya. Memang Pak Bupati bilang begini, nggak bisa, itu nggak bisa diakal-akalin gitu, nggak bisa, nggak bisa diakal-akalin. Nah salah juga saya misalnya, oh ini namanya BPK kan tak mau tahu itu nama, pokoknya aturan ya aturan kan itu. BPK itu kan harus saklek dengan aturan, ya. Nggak bisa toleransi. Nah kalau misalnya domisili atas nama ininya Pontianak, Pontianak walaupun ditinggal di Kuburaya nggak bisa. Kan itu. Mungkin Pak Bupati protes karena melihat Pontianak Kuburaya ini Pak penduduknya kan hampir sama mungkin Pak ya. Kalau lihat penduduknya, tapi pembayaran bagi hasil pajak itu kan karena BBNKB dan PKB, pajak kendaraan bermotor, ya. Nah, kalau saya jadi Pak Bupati, bagaimana ngajak masyarakat, udah mumpung biar balik nama kendaraan bermotornya murah, ya udah balik nama aja, ya atau balik nama dialamatkan di Kuburaya, kan itu. Karena ruginya 2 kali, rugi itu bagi hasil tentang pajak PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu kan bagi hasil juga nanti tuh, ya. Nah, rugi 2 kali dia. Kalau saya jadi dia itu. Nah, artinya mengajak masyarakat supaya sadar administrasi Pak ya paling itu tidak. Kalau beli mobil ya pakai KTP Kuburaya lah gitu. Jangan KTP Pontianak. Nah, ini kan banyak gini, Pak. Dulu kan orang itu KTP-nya Pontianak. Tapi beli rumah di Kuburaya. Kan itu. Kan? Nah, KTP-nya kan KTP seumur hidup sekarang. Nggak bisa diganti-ganti. Nggak ganti-ganti. Atau suruh mereka ganti KTP kan itu ya. Kendaraannya tapi ganti KTP domisili dia ya. Nah, itu kalau enggak ya biar Pak Muda ya ngomel-ngomel pun nggak bisa karena administrasinya tercatat. Itu. Oke, baik Tribuners. Nah, kita sampai di ujung perbincangan. Nah, mungkin sebelum kami tutup, kami minta closing statement dari Pak Gubernur tentang bagaimana ke depan ketika menghadapi bencana, ayo apa yang harus kita lakukan? Ya, saya minta ketika kita menghadapi bencana, kita harusnya sudah siap. SOP-nya semuanya sudah ada. Ya. Koordinasi yang paling penting. Ya. Saya siap. Kemudian ada hak-hak masyarakat yang terkena bencana. Seperti tadi, gunakan cadangan pangan, gunakan ini, gunakan itu. Kemudian pos belanja juga ada di biaya tak terduga. Ya. Itu tidak ada alasan, belum disahkan, belum ini, tidak ada anggaran, nggak bisa, itu dipakai untuk itu. Ya. Bencana dan sebagainya. Nah, daerah harus memahami tentang cara penanganan dan riwayat terjadinya bencana-bencana di wilayah dia supaya cepat. Nah, kemudian aparatur di Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial ini pasti terkait ini. Jangan menganggap ini OPD buangan dan sebagainya, karena justru sangat vital. Maka bekerjalah dengan sistem dan siapkan seluruh SOP dalam penanganan bencana karena kita tidak tahu kapan terjadi. Oke, masalah prediksi dan sebagainya belum tentu bisa benar. Namanya bencana ya. Kita begitu di sini, di sana, apalagi wilayah kita sangat luas. Itu saya. Oke. Baik Tribuners, akhirnya kita sampai di ujung perbincangan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SHM atas waktunya. Baik, kita tutup bincang spesial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.